Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Apa kabar saudara-saudaraku dan para siswa sekalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Para siswa sekalian, kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran, yaitu kita akan membahas mengenai teori gravitasi, kemudian juga kita akan mempelajari teori titik henti. Para siswa sekalian, teori gravitasi ini dikemukakan oleh Isaac Newton. Dia berkebangsaan Inggris, dan teori gravitasi ini sesungguhnya diaplikasikan untuk mata pelajaran fisika. Namun dengan demikian, di dalam geografi juga itu bisa dipergunakan di dalam rangka kita menghitung berapa kekuatan interaksi antar wilayah. Jadi teori gravitasi ini juga bisa dimanfaatkan di dalam pelajaran geografi, yaitu untuk menentukan seberapa jauh kekuatan interaksi di antara kedua wilayah. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari adalah titik henti, di mana titik henti ini adalah untuk menentukan di mana lokasi yang paling ideal untuk kebutuhan, misalnya apakah di dalam berbisnis, apakah mau mendirikan supermarket, apakah itu akan mendirikan pom bensin dan segala macamnya, artinya yang bersifat bisnis. Dan ini bisa digunakan menggunakan teori titik henti. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu. Baiklah, kita mulai dari teori gravitasi. Kita lanjut melihat kepada rumus. Kalian bisa lihat dari rumus di situ, di mana rumusnya adalah IAB sama dengan K PA kali PB per DAB pangkat 2. Jadi saya ulang, IAB sama dengan K PA kali PB per DAB pangkat 2, di mana IAB-nya adalah kekuatan interaksi antar wilayah. Di sini adalah A dan B. Kemudian K-nya adalah bilangan konstan, artinya bilangan tetap yang besarnya sudah ditentukan, yaitu 1. Kemudian PA adalah jumlah penduduk wilayah A. Jadi PA itu adalah jumlah penduduk wilayah A. Kemudian PB adalah jumlah penduduk wilayah B. Kemudian DAB adalah jarak dari wilayah A dan ke wilayah B. Baik, kita lihat contoh soal ini, Jumlah penduduk kota A 4.500 jiwa. Kemudian jumlah penduduk kota B 2.250 jiwa. Kemudian jumlah penduduk kota C 1.400 jiwa. Kemudian jarak kota A ke kota B adalah 70 km. Dan jarak antara kota B ke kota C adalah 80 km. Kemudian ditanyakan, berapakah kekuatan interaksi kota A ke kota B, dan berapa pula kekuatan interaksi kota B ke kota C. Mari kita
bahas satu persatu. Sesuai dengan rumus, IAB sama dengan K PA kali PB per DAB pangkat 2. Maka diperoleh kekuatan interaksi dari A ke B. Dari A ke B ya, adalah satu ada bilangan tetap konstanta kali 4.500. Itu adalah penduduk wilayah A atau kota A kali penduduk wilayah kota B, yaitu 2.250 per jarak kota A ke kota B, yaitu 70. Berarti 70 pangkat 2. Maka 1 kali 4.500 kali 2.250 per 70 pangkat 2, maka akan diperoleh 4.500 kali 2.250, yaitu 10.125.000. Kemudian dibagi atau per 70 pangkat 2, yaitu 4.900. Maka diperoleh 10.125.000 per 4.900 sama dengan 2.066,33 ya, 2.066,33. Itulah kekuatan interaksi A dan B. Kemudian kita lihat lagi kekuatan interaksi B dan C atau B ke C, di mana rumusnya tetap sama, yaitu 1 kali jumlah penduduk wilayah B atau kota B, yaitu 2.250 kali jumlah penduduk wilayah C, yaitu 1.400 per jaraknya itu dari B ke C adalah 80 km. Berarti 80 pangkat 2. Maka akan diperoleh 2.250 kali 1.400 sama dengan 3.150.000 per 80 pangkat 2 sama dengan 6.400, sehingga diperoleh 3.150.000 per 6.400 sama dengan 492,19. Itulah kekuatan interaksi dari kota B ke kota C. Jadi kesimpulannya, kekuatan interaksi AB, saya ulang lagi, kekuatan interaksi AB itu lebih besar dari BC. Ya. Jadi kekuatan interaksi AB lebih besar dari BC, di mana kita lihat hasilnya AB adalah 2066,33, sedangkan BC 492,19. Jadi itulah kesimpulannya, bahwa AB lebih besar dari BC. Rumusnya teori titik henti itu kita lihat ya, DAB sama dengan DAB kecil per 1 ditambah akar PA atau PB per PA. Artinya jumlah penduduk besar per jumlah penduduk kecil. Saya ulang lagi ya. DAB
sama dengan DAB per 1 ditambah akar PB per PA. Baik, kita lihat DAB itu adalah jarak lokasi titik henti. Ya. Kemudian DAB kecil, D kecil, AB itu jarak antara kota A ke kota B. Kemudian PB atau PB adalah jumlah penduduk kota yang lebih besar penduduknya, ya. Per PA adalah jumlah kota yang penduduknya lebih kecil. Baik, perhatikan soal berikut. Ya, soal berikut perhatikan. Jumlah penduduk wilayah A 35.000 jiwa dan wilayah B 55.000 jiwa. Sedangkan jarak antara kota A atau wilayah A ke wilayah B itu 65 km. Hitunglah berapa titik hentinya. Mari kita jawab, kita bahas soal ini. Ya. Sesuai rumus, ya, jarak AB per 1 ditambah akar jumlah penduduk yang paling banyak per jumlah penduduk paling kecil. Maka akan diperoleh, ya, jarak A ke B itu adalah 65 km per 1 ditambah akar jumlah penduduk paling besar yaitu 55.000, ya, per jumlah penduduk paling kecil yaitu 35.000. Maka, ya, 65 per 1 ditambah akar 55.000 per 35.000. Maka akan diperoleh, ya, 65 per 1 ditambah akar 1,571. Saya ulang. 65 per 1 ditambah akar 1,571. Berarti sama dengan 65 per 1 ditambah 1,235. 235 dari mana? Itu adalah dari 1,571 di akar. Jadi akar 1,571 itu diperoleh 1,253. Sehingga 65 per 2,253. Ya, 65 per 2,53. 253 dari mana? Dari 1 ditambah 1,253. Sehingga diperoleh 2,253. Nah, 65 per 2,253 itu sama dengan 28,85. Nah, jadi lokasi titik hentinya adalah 28,85 km dari kota A, yaitu dari kota yang jumlah penduduknya lebih kecil. Nah, itulah cara menghitung teori titik henti. Dan mudah-mudahan kedua teori ini
dapat bermanfaat untuk saudara-saudaraku dan para saudara sekalian. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.